Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin YIN Kudus? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Teman-teman mahasiswa Tasawuf Psikoterapi yang saya cintai dimanapun teman-teman berada, alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan perkuliahan meskipun online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus mencari ilmu ya. Oke teman-teman, setelah minggu kemarin kita membahas tentang pengertian tasawuf baik secara bahasa maupun istilah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu tasawuf ya. Filsafat ilmu tasawuf ini nanti akan mengkaji ilmu tasawuf dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah saya buatkan ya PowerPoint-nya tentang filsafat ilmu tasawuf. Ya teman-teman, apa sih filsafat ilmu tasawuf? Filsafat ilmu sendiri adalah disiplin ilmu ya. Ya, sebagai disiplin ilmu ya, tasawuf sebagai disiplin ilmu pengetahuan ini kan perlu dikaji dari sudut pandang filosofis ya, agar eksistensi atau keberadaan dari ilmu tasawuf ini yang menjadi kokoh dan kuat karena memiliki landasan berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, alat analisis landasan filosofis suatu ilmu dalam tradisi sains modern itu disebutnya filsafat ilmu. Nah, aspek apa saja dalam filsafat ilmu itu? Ya, yang pertama ada aspek ontologis ya, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Ontologi itu simpelnya membicarakan tentang hakikat atau keberadaan suatu ilmu ya, pengertiannya lah, pengertian ilmu tasawuf itu apa sih, objek yang dikajinya apa, dan tujuannya apa. Nah, selanjutnya itu epistemologinya itu juga membahas tentang sumber ya, sumber cara memperoleh ilmu pengetahuan itu bagaimana. Dan aksiologinya itu bagaimana ya kegunaan dari ilmu tasawuf, seperti itu. Nah, ontologi ilmu tasawuf atau tadi pengertiannya ya, hakikat ilmu tasawuf itu intinya ya seseorang itu berpaling dari kepalsuan ya, berpaling dari kepalsuan dan menuju kebenaran. Jadi hidup itu jangan serba palsu ya. Kita selalu berada dalam kejujuran, kebenaran. Nah, yang kedua, tasawuf itu mencintai Allah sebagaimana Allah juga mencintai kita. Seperti itu. Nah, yang terakhir, tasawuf itu ya jalan menuju Allah dengan cara memaksimalkan ya semua potensi kita ya dengan kesadaran penuh seolah-olah kita tuh selalu berada di dekatnya. Ya, seperti itu. Ini seperti konsep ihsan ya. Ihsan itu apa sih? Nah, al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat kita. Seperti itu. Nah, tasawuf itu dimensi ihsan ya. Nah, sekarang objek tasawuf itu ada dua ya, secara material dan secara formilnya. Secara materialnya ya aspeknya ya yang dikaji itu adalah manusia ya, yang dikaji oleh ilmu tasawuf ya manusianya ya intinya, supaya manusia ini bisa nggak sampai kepada Allah, supaya bisa nggak ini manusia ini menjadi insan kamil ya, menjadi manusia yang sempurna. Yang terakhir objek formilnya ya ilmu tasawuf itu mengkaji aspek ruh, hati, dan jiwa, aspek-aspek esoterik atau aspek-aspek batiniah ya, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya ada tujuan dari ilmu tasawuf. Tujuannya supaya memperoleh hubungan yang dekat dengan Allah ya, sehingga seseorang merasa dekat dengan Allah, terus punya hati yang bersih, jiwa yang bersih, seperti itu ya.
Dan selanjutnya juga ya supaya tersingkap hijabnya Allah, sehingga kita bisa menjadi cerminnya Allah yang selalu berperilaku sesuai dengan asma dan sifatnya, seperti itu. Nah, epistemologi atau cara mengkaji ilmu tasawuf itu gimana? Ya, kita cara mengkajinya ya kita merujuk kepada Al-Qur'an. Ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ya. Ada konsep sabar, syukur, taubat, nah di situ. Dan juga aspek ini ya dari sumbernya dari sunnah ya, dari mulai perilaku Nabi, perkataannya, bahkan ya ke segala sesuatu yang menjadi kebiasaannya Nabi, seperti itu ya. Bahkan ini banyak sekali ya hadis-hadis yang berkaitan dengan tasawuf. Salah satu contohnya misal tentang konsep kekayaan hati ya. Kaya itu ya bukan dilihat dari aspek materinya, tetapi kaya itu dilihat dari aspek batinnya. Laisal gina an kathratil arad walakinnal gina nafs. Bukanlah disebut kaya ya kalau hanya banyak harta. Yang disebut kaya itu ya orang yang kaya jiwanya. Seperti itu. Dan yang terakhir ya mengkaji tasawuf ya kita merujuk kepada para tokoh sufi ya, seperti Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, terus yang ininya ada Rumi, Jalaluddin Rumi ya, Ibnu Athaillah dan sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang metode atau cara ilmu tasawuf ya membantu kita untuk supaya dekat dengan Allah itu caranya gimana? Yang pertama ya mulazamatul zikr. Mulazamatul zikr itu ya kita terus mengingat Allah ya. Kita terus mengingat Allah sebagaimana tadi ya kita mencintai Allah, sebagaimana Allah juga mencintai kita. Kita juga ya ingat sama Allah, Allah juga ingat terus sama kita, seperti itu ya. Jadi harus selalu ingat. Bahkan kalau teman-teman ya mungkin yang pernah mondok itu familiar sekali ya bahwa orang yang cinta itu biasanya ingat terus. Kan ada ya ungkapannya ya, man ahabba syai'an fa'aktsara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan ingat terus, seperti itu. Nah, sekarang bisa tidak kita itu cintanya sama Allah dan ingatnya itu sama Allah terus? Ini memang perjuangan ya, butuh proses yang panjang, mujahadah dan riyadhah, seperti itu. Yang kedua itu mukhalafatun nafs ya, dengan mengosongkan ego atau hawa nafsu kita ya. Jangan sampai kita hidup itu ya dikendalikan oleh nafsu, tapi nafsu itu harus dikendalikan. Nah sekarang terakhir itu aspek aksiologinya. Bagaimana sih kegunaan dari ilmu tasawuf? Yang pertama, ilmu tasawuf itu berguna agar akhlak kita itu bagus ya, punya akhlak yang bagus atau akhlak karimah, akhlak yang mulia, sehingga dan juga terhindar dari pengaruh dari ini ya akhlak-akhlak yang kurang baik ya. Terutama ini sekarang kan lagi maraknya dunia materialis ya, serba materi, senang mencari hal-hal yang sifatnya materi. Terus juga supaya hidup kita zuhud atau sederhana dan terhindar tadi ya, terhindar dari nafsu ya, hidup yang sederhana, nggak serakah, dan terakhir ya supaya kita juga terhindar dari penyakit hati ya, sombong, ujub, riya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang bagaimana cara ilmu tasawuf menyelesaikan masalah? Ya tasawuf itu berguna ya untuk menyelesaikan degradasi moral, penurunan moral yang sekarang terjadi, kegerasangan jiwa, penyimpangan perilaku dan sebagainya ya. Orang-orang modern saat ini kan gersang jiwanya ya, meaningless, tidak bermakna. Nah ini tasawuf itu bisa menjadi alternatif solusi agar kehidupan seseorang itu lebih baik, lebih tenang, lebih terarah, lebih mudah dan lebih bahagia. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa tasawuf psikoterapi semester 1. Mudah-mudahan selalu semangat kuliahnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ditutup. Bila taufiq wal hidayah wa ridwana wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.